bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maulimaya Al-Saida wa ana min syu'bah tadris lughatil arabiyyah mustawa tsani faslun alif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di mana dalam subtemanya itu terdiri dari pertama pengertian dan perbedaan pertumbuhan perkembangan, kemudian yang kedua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian yang ketiga periodisasi dan ciri-ciri perkembangan, yang keempat adalah perkembangan dalam perspektif Islam. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada materi pertama, yakni pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan itu berasal dari kata tumbuh yang berarti memiliki semakin besar atau bertambah besar. Adapun secara istilah, pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada manusia, baik itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor internal, seperti gizi, gen, dan lain sebagainya, dan eksternal, seperti ukuran tubuh dan bentuk tubuh. Dengan kata lain, pertumbuhan itu bisa diartikan dengan perubahan progresif ke arah kematangan yang lebih bersifat kuantitatif atau bisa dibilang dalam aspek jumlah, seperti yang tadinya kurus menjadi gemuk, kemudian yang tadinya pendek menjadi panjang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih pada pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan progresif yang terus maju dan tidak mundur ke arah kematangan yang lebih bersifat kualitatif fungsional. Seperti contohnya itu emosi, cara mengontrol emosi, kemudian kecakapan, cara berpikir yang lebih realistis, dan lain sebagainya. Di mana perkembangan ini lebih luas cakupannya daripada pertumbuhan itu sendiri. Karena pertumbuhan itu merupakan bagian dari perkembangan manusia, baik itu secara psikis dan fisik. Di antara beberapa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan adalah sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan berfokus pada peningkatan kuantitatif yang menggunakan angka seperti berat badan, panjang rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan dikaitkan dengan peningkatan kualitatif seperti kecerdasan, kematangan berpikir seorang yang dapat dinilai berdasarkan patokan tertentu. Yang kedua, pertumbuhan dapat terhenti saat mencapai usia matang, sedangkan perkembangan dapat berlangsung seumur hidup. Contohnya seperti ukuran otak yang dapat mencapai ukuran tertentu sampai usia tertentu. Tapi kemampuan otak dalam mempelajari dan berpikir akan suatu hal dapat terus berkembang selama ia hidup. Yang ketiga, pertumbuhan itu mempengaruhi fisik seperti ukuran tubuh manusia, sedangkan perkembangan itu mempengaruhi karakter dan keahlian individu yang sebelumnya manja menjadi dapat lebih mandiri. Kemudian kita lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 3 di sini. Yang pertama, ada namanya faktor nativisme atau faktor genetika. Yang kedua, ada faktor empirisme atau faktor lingkungan. Dan yang ketiga, ada faktor konvergensi atau perpaduan antara keduanya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, faktor nativisme atau genetika, yang biasa juga disebut dengan hereditas, adalah faktor yang dibawa manusia sejak lahir, yakni pewarisan sifat-sifat orang tua kepada anak seperti fisik atau psikologisnya. Yang kedua, faktor empirisme atau faktor lingkungan. Menurut faktor ini, setiap anak itu terlahir dalam keadaan kosong yang tak punya kemampuan apa-apa. Dari itu, pengalaman dan lingkunganlah yang menjadikan seorang anak itu akan menjadi seperti apa. Seperti lingkungan sekolah, keluarga, teman-teman, dan sosial medianya. Nah, itulah tadi penjelasan dari faktor yang mempengaruhi perkembangan. Selanjutnya kita beralih pada materi periodisasi dan ciri perkembangan. Seperti apa ya? Periodisasi didaktis merupakan perkembangan atas dasar klasifikasi waktu, materi, dan cara pendidikan untuk anak-anak pada masa tertentu. Contohnya ketika anak-anak berusia 0 sampai 6 tahun. Dinamakan masa sekolah ibu karena pada usia tersebut anak-anak masih berada dalam asuhan ibu. Begitupun seterusnya ketika anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun, kemudian 12 sampai ke atasnya mengalami periodisasi perkembangan. Kemudian yang kedua, periodisasi perkembangan biologis, di mana perkembangan ini berdasarkan kondisi atau proses pertumbuhan biologis anak berdasarkan struktur fisiknya. Seperti ketika anak-anak masih bayi, ia memiliki tipe kulit yang sensitif, kemudian beralih masa anak-anak, ia menjadi kulitnya lembut, kemudian ketika ia sudah beranjak remaja menjadi lebih keras, kemudian dewasa, begitupun kemudian selanjutnya ketika ia beranjak pada masa tua, kulit yang tadinya lembut menjadi lebih keriput dan lembek. Kemudian periodisasi psikologis.
merupakan masa perkembangan anak atas dasar kejiwaan dan ciri-ciri khas anak pada periode tertentu. Misalkan ketika anak berusia 0 sampai 1 tahun dinamakan periode menyusui, kemudian ketika anak berumur 1 sampai 6 tahun dinamakan periode masa bermain. Ciri-ciri perkembangan. Satu, terjadi perubahan ukuran yang meliputi aspek fisik seperti tinggi dan berat badan, kemudian aspek psikisnya seperti bertambahnya kosakata dan matangnya pemikiran. Dua, terjadi perubahan proporsi seperti proporsi tubuh anak yang berubah sesuai dengan usia perkembangannya. Kemudian, seperti dalam aspek psikisnya, perubahan mengamati yang tadinya berpikir fantasi kepada realistis. 3. Lenyapnya tanda-tanda lama, seperti hilangnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak pada dada atau gigi. Kemudian yang keempat, munculnya tanda-tanda baru seperti pergantian gigi lama atau gigi susu menjadi gigi dewasa, kemudian berkembangnya rasa ingin tahu. Nah, itulah tadi periodisasi dan ciri-ciri dari perkembangan. Selanjutnya kita masuk pada materi perkembangan menurut perspektif Islam. Adapun fitrah perkembangan menurut perspektif Islam itu seperti yang pertama, ketika anak-anak berusia 0 sampai 2 tahun, di sini dinamakan masa menyusui. Kemudian, ketika anak berusia 2 sampai 7 tahun dinamakan fase pengasuhan. Kemudian ketika anak-anak sudah berusia 7 tahun, ia sudah mulai diperintahkan untuk sholat dalam perspektif Islam. Kemudian ketika anak-anak sudah berusia 10 tahun, di sini merupakan fase tamyiz atau nalarnya sudah mulai tumbuh dan berpikir. Anak-anak pada usia 10 tahun melakukan persiapan untuk balik. Kemudian setelah ia balik, setelah masa balik, bukan lagi menjadi anak-anak, tetapi dia sudah menjadi dewasa. Perkembangan dalam Islam juga sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5 sebagai berikut. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Yumkin haza faqat minni, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.